Halo semuanya, apa kabar? Saya Coach Hendra Hilman, kembali lagi di channel saya Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel ini, Anda bisa like, bisa subscribe, dan juga share ke teman-teman Anda ya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai topik bagaimana membedakan antara menjalankan bisnis dan membangun bisnis. Hati-hati kalau setiap hari Anda sibuk ke kantor, ke toko, ya ke bisnis Anda buka toko, Anda ngecek stok, Anda telepon supplier, Anda telepon customer, Anda ngecek laporan keuangan, Anda ngatur karyawan, semuanya harus Anda lakukan sendiri. Sibuk terus, bahkan Anda nggak punya waktu untuk keluarga, ya sibuk dengan rutinitas bisnis, bukan membangun bisnis. Jadi sibuk dengan rutinitas artinya menjalankan bisnis. Beda dengan membangun bisnis. Hati-hati. Wah coach, saya sibuk nih, pokoknya saya harus ke kantor, saya harus ke toko nih, pokoknya setiap hari sama saya, semua sama saya, harus saya atur karyawannya, harus saya kontrol, segala macam, semua saya. Hati-hati Anda terlalu enjoy dalam tanda kutip dalam menjalankan bisnis. Bisa jadi Anda bingung. Saya bilang begini, hati-hatinya begini, bukan saya ingin memberikan apa ya, tapi saya ingin memberikan Anda satu pemikiran ya, bahwa kalau kita terus-terusan menjalankan bisnis tanpa membuat sistem, tanpa membangun bisnis yang lebih baik lagi, kalau sesuatu terjadi dengan Anda, amit-amit gitu ya, bagaimana dengan bisnis Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda? Ya, tapi kalau Anda mulai membangun bisnis, membangun sistem, ya membangun tim, ya nanti kalau amit-amit sesuatu terjadi, minimal bisnis Anda sudah jadi sistemnya, sudah jadi fondasinya, bisa berjalan tanpa harus ada Anda. Nah, maka tujuannya bukan menjalankan bisnis, tapi membangun bisnis. Harusnya begitu. Ya, bagi Anda saat ini yang coach saya baru mau mulai bisnis, ya nggak apa-apa. Coach saya baru sudah mulai jalan 2 tahun, nggak apa-apa. Tapi bukan hanya menjalankan. Yes, menjalankan betul, tetapi dengan cara membangun, ya, menjalankan dengan membangun. Jadi ada tujuannya, bedanya. Ya, tujuan membangun bisnis apa? Ada 2. Satu adalah bikin bisnisnya profitable. Profitnya tebal, artinya profit bukan omset. Omset bisa naik, ya, tapi profitnya belum tentu sama setiap bulan. Jadi yang kita tekankan adalah profit, dan yang dimaksud profit adalah net profit. Jadi setelah dipotong biaya operasional, ya, dapat net profit berapa? Nah, itu yang harus meningkat dan bikin bisnisnya profitable. Satu tujuannya. Kedua adalah membuat bisnisnya berjalan dengan sistem sehingga bisa berjalan autopilot. Ada yang bilang gini, coach nggak mungkin bisnis saya nggak bisa jalan, nggak mungkin semua harus sama saya, nggak bisa lah bisnisnya bisa autopilot. Oh ya, apakah seperti itu? Apakah Anda sudah tahu cara yang benar-benar tepat dan praktis untuk bangun bisnis sistem autopilot? Kalau Anda tahu caranya, Anda pasti bisa membuat bisnis Anda autopilot. Karena saya sudah banyak meng-coaching, memberikan training, memberikan arahan step by step pada klien-klien saya supaya bisnis mereka bisa autopilot dan bisa harus ditinggal, ya, tanpa harus ada dia di dalamnya. Dan ingat, bukan hanya autopilot semu, tapi autopilot yang beneran autopilot. Saya sudah bahas di tips sebelumnya mengenai bagaimana sistemnya, sistem autopilotnya bukan mengandalkan si Budi, si Charlie, si Asep, si Anton, bukan. Itu semu, tapi mengandalkan sistem dan memang tim yang tepat. Harus dua-duanya gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menggaransi ya berapa lama tim kita akan stay di bisnis Anda. Walaupun kita sudah kasih insentif, sudah kasih reward, sudah kasih segala macam, belum tentu, kita tidak bisa menggaransi. Maka yang harus bisa kita bentuk adalah sistemnya. So, ada 2 challenge, ada 2 tantangan untuk membangun bisnis ya. Tadi bukan menjalankan, tapi membangun bisnis ada 2 challenge. Challenge pertama, bagaimana membuat bisnisnya semakin autopilot. Challenge pertama. Challenge kedua, bagaimana membuat bisnisnya autopilot. Jadi, profitable dan autopilot. Challenge pertama, bagaimana membuat bisnisnya profitable. Kedua, bagaimana membuat bisnisnya autopilot. Nah, bagaimana supaya kita langkah pertama, step pertama dulu, sebelum autopilot. Kebanyakan bilang ini, coach saya pengen bisnisnya autopilot. Nanti dulu, itu step kedua. Yang step pertamanya bikin bisnisnya profitable dulu. Profitable dulu. Artinya apa? Kalau profit datangnya dari mana? Profit datangnya dari omset. Omset datangnya dari customer. Customer dari leads atau dari prospek, calon-calon customer yang ngantri mau ke bisnis Anda, gitu kan? Nah, itu tujuan pertama, bagaimana bisnisnya profitable dulu, ya. Supaya bikin profitable gimana? Ya, kita harus pikirkan apa saja yang membuat profitnya meningkat, ya. Salah satunya ya salesnya harus meningkat, penjualan meningkat. Kedua ya harusnya biayanya harus Anda fokuskan sehingga lebih hemat dan lebih sesuai budget, gitu kan? Nah, tapi challenge-nya adalah bagaimana supaya penjualannya meningkat.
Itu paling penting. Kalau Anda ternyata setelah dibedah laporan keuangan, ternyata biayanya banyak hal-hal yang Anda merupakan hal-hal yang mungkin nggak penting atau nggak terlalu efektif, ya cut saja. Itu akan jelas langsung ngaruh ke profit. Ya, tapi kalau kita ngomong penjualan, itu tentunya harus ada strategi, harus ada tools, harus ada frameworknya segala macam supaya penjualannya meningkat. Ya, supaya customernya bertambah. Bisa dari brandingnya Anda harus tepat, target spesifik who-nya harus tepat, ya kan? Anda harus punya produk yang discriminator, harus punya bedanya dengan produk lain gitu kan? Dan harus punya channel yang tepat, channel distribusi yang tepat, online dan offline, dua dunia harus main gitu kan? Supaya apa? Supaya jumlah customernya meningkat terus. Ya, supaya jumlah prospeknya juga meningkat terus. Anda punya dua dunia kan saat ini kan, di online dan di offline. Di dunia online Anda melakukan apa aja, di dunia offline Anda melakukan apa aja. Jadi dua-duanya harus ada strateginya supaya apa? Supaya jumlah customernya meningkat terus. Memang strateginya harus dipikirkan, harus tepat sasaran. Ada caranya, ada frameworknya ya. Banyak di video-video saya kalau Anda menonton banyak. Tapi ada cara-cara semua. Brandingnya jelas, produknya jelas ya. Pricing strategi juga harus jelas supaya Anda tidak perang harga. Anda punya value, nilai tambah juga. Bagaimana juga cara jualannya, script salesnya seperti apa. Tim salesnya juga harus bisa menjual dengan lebih baik, meyakinkan orang dengan lebih baik. Itu semua ada cara-caranya. Ya, ada frameworknya, ada resepnya dalam tanda kutip ya. Jadi pilihannya adalah Anda mau cara sendiri atau belajar dari resep aja. Resepnya tinggal hubungi kami kalau mau ya. Kita bisa langsung bisa ngobrol dan seperti ini supaya konsultasi, supaya Anda tahu resepnya seperti apa. Itu di fokus pertama ya, bikin bisnisnya profitable dulu. Setelah ke situ, step keduanya baru bikin bisnisnya autopilot. Challenge-nya juga banyak. Artinya, bagaimana supaya jangan saya semua dong yang saya lakuin sendiri. Ya kalau saya lakuin sendiri, mas salesnya bagus. Misalnya saya di toko, saya jualan ya. Kalau saya yang jualan pasti bagus. Tapi kalau misalnya tim saya yang jualan, bisa nggak dia? Berarti harus punya sistemnya. Bagaimana sistemnya yang mengontrol, yang mengatur, yang mengarahkan, yang memonitor, yang mengecek, yang memberikan reward, yang memberikan arahan segala macam. Supaya sistem itu yang bisa membuat tim ini bekerja dengan lebih efektif dan bisa menduplikasi pekerjaan Anda. Itu dari segi sistem. Termasuk bisnis flow, ya kan? Oh, step 1, step 2, step 3 begini. Kalau ada customer datang, step 1, step 2, step 3 begini. SOP semua ada, itu sistemnya. KPI-nya, monitoringnya gimana, reward-nya, monitoring untuk indikator sukses seperti apa, rapotnya gimana, itu sistemnya. Ya kan, pembagian kerjanya gimana, karena satu karyawan nggak mungkin semua kerjaan dikerjain dia, karena nanti bisa overload gitu kan. Kita challenge-nya bagaimana membuat sistem supaya karyawannya lebih mudah menjalankan pekerjaan dan bisa menduplikasi pekerjaan Anda gitu ya. Itu challenge-nya. Terus bagaimana lagi challenge-nya? Ya menempatkan orang yang tepat. Orang yang tepat adalah mesti direkrut. Ya, rekrutnya ya sistemnya juga harus cara yang tepat. Dari cara pemilihan orang, bahkan dari cara buat iklannya juga harus tepat, ya kan? Tepat sasaran. Artinya bukannya tepat gimana? Jelas orang yang kita mau itu iklannya harus cocok gitu loh. Kadang-kadang kita bikin iklan tuh syarat dibutuhkan atau dicari begitu kan? Itu cuma standar-standar. Nah, banyak pebisnis yang buat iklannya standar-standar, pengen dapetin orang-orang yang qualified. Nah, itu tidak match. Orang-orang yang qualified dalam tanda kutip adalah orang-orang yang bagus, orang-orang yang berprestasi, biasanya mungkin mereka masih bekerja atau mungkin mereka masih aktif. Nah, bagaimana cara buat iklannya sehingga tepat sasaran? Itu paling penting. Pertanyaannya, coach, kalau orang-orang bagus gitu kan berarti gajinya mahal? Belum tentu. Belum tentu, ya. Nah, itu ada caranya semua, ada SOP-nya semua, ada sistem rekrutmen, ada sistem bagaimana cara interviewnya, screeningnya, memilih orang yang tepat, ada tesnya, banyak challenge-nya. Setelah masuk, terus gimana? Masuk ada orientation, ada training, ya ada meeting tentang apa macam-macam, meeting produk, meeting perusahaan, meeting segala macam, semua ada meetingnya, ada cara-caranya, semuanya ada langkah-langkahnya, ada frameworknya supaya timnya, ya, yang pertama langkahnya mereka dibentuk, lalu mereka di blend in, lalu mereka bagaimana supaya mereka berkembang terus, performance-nya diukur. Nah, challenge-nya supaya bikin autopilot seperti itu. Dan semua ini sudah ada cara-caranya. Semua ini sudah ada framework-nya. Tinggal Anda tetapkan di bisnis Anda. Kalau memang Anda ingin punya bisnis yang satu, tujuan pertama, bikin bisnisnya profitable. Kedua, bikin bisnisnya autopilot. Kalau mau, ya ada caranya. Ya, pertama, pilihan satu, bisa jalan sendiri. Kedua, ya udah ambil resep aja. Ya, caranya tinggal klik di bawah ini atau hubungi nomor di bawah ini. Oke, nah itu saja yang saya bisa berikan kepada Anda. Jadi, saya ingin ingatkan kepada Anda, kalau bukan Anda
siapa yang akan membangun bisnis Anda autopilot? Dan kalau bukan sekarang, kapan waktu yang tepat? If it's not you, who? If it's not when, if it's not when, if it's not now, when? Kapan waktu yang tepat? Ya, so semoga bisa membantu Anda dan Anda lihat, Anda perhatikan bisnis Anda lihat dan Anda evaluasi bagaimana yang terjadi dalam bisnis Anda sekarang. Apa pembelajaran terbesar Anda dari sharing saya pagi ini? Ya, semoga tips ini bisa membuka lebih lagi wawasan Anda dan Anda punya bisnis yang semakin bisa dibangun menuju dua tujuan tadi. Satu, profitable, kedua, autopilot. Bayangkan kalau Anda sudah punya bisnis itu, apa yang terjadi dalam hidup Anda, apa yang terjadi pada keluarga Anda. Apakah itu yang Anda inginkan? If it's not now, when? If it's not you, who? Oke, saya Coach Hendra, teman. Sukses selalu, salam pengusaha.